ada ikan di akuarium. Cakep. Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Repot. Apaan tuh? Rekla Podcast. Rekla Podcast. Memang sangat merepotkan. Rekla Podcast yang sangat merepotkan kita semua. Oke. Oke, kali kita udah kedatangan tamu spesial kita. Ya, tidak lain tidak bukan siapa lagi, reklamator kita Salah Ayub. Enggak, ini salah. Ini salah Ayub. Bukan. Siapa nih? Siapa kamu? Ganti. Yup. Oh ya, editor tolong. Nanti ada efeknya bis gitu ya. Iya. Oke. Kita lanjut. Oke, ini udah bener ya, Salah Ayub ya. Backshot lagi coba. Enggak, ini salah tadi. Oh, salah ya. Main salah. Salah. Banyak salah ya. Lebih salah, iya. Banyak salah. Lebih Oke. Yup. Iya. Oke. Siapa sih? Ya gimana? Sok cerita. Oke. Nih, ini gue mau terobek ke belakang nih. Lo kan dulu awalnya seni rupa ya? Bener nggak? Betul. Ngelukisnya kanvas dong? Enggak juga sih. Enggak, oh iya juga. Macam-macam ya? Macam-macam, Kadang oke. kanvas, Heeh. kadang Photoshop. kanvas di Photoshop, Kadang kehidupan. kadang kehidupan. Oke. Tapi kan sekarang lu udah ini ya, maksudnya udah beralih jadi pelukis buku nih, bikin buku gitu kan. Dengan kata-katanya Ayub dan lain sebagainya. Terus followersnya udah banyak nih, udah 117K, bener nggak? Ya kali. Apa hari ini nambah? Ya kali Hari ya. ini nambah apa berkurang? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Terus ada fake account-nya lagi Ayub, tau nggak? Iya. Iya. Aduh. Iya. Apa? Yang waktu itu katanya ada fake account Salah Ayub Kasih gitu. tahu. Oh Iya, ini udah. dot apa? Salah Ayub _ ya? Iya. Yang apa giveaway? Iya kan? Enggak, jangan-jangan kalian. Coba coba. Oke. Gue mikir itu baik banget ya ngasih giveaway ya. Iya bener. Tapi atas namanya Salah Ayub ya. Padahal lu nggak minta kan? Gue mikir kayak dia tuh pengen beramal tapi malah orang lain. Sangat gelut sekali. Masya Allah. Oke. Orang-orang bilang penipuan. Padahal itu lagi ini ya. Lagi nutupin biar Amal soleh itu. amal soleh ya, bener Masya Allah. Biar Biar nggak ria, iya bener biar nggak ria. Nggak habis. Jangan. Kita balik lagi nih. Lu udah bawa buku apa tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Ini cara menanam lele. Lele ditanam. Tanam dan membudidayakan padi. Enggak ini bawa buku apa lu? Udah lah jangan dibahas. Oh jangan. Itu bukan saya ya. Bawa buku Nanti kuliah. kalau seandainya teman saya ngeliat nanti kayak gue. Oh, gue bener. Kalau bawa ini karena mau saya lupa. Waktu di kagak ada. Oke, balik lagi nih ya. Oke. Balik lagi. Kita kan di sini mau nyeritain tentang pameran, tentang Oke. eksplorasi ruang gitu kan. Nah, terus makanya kita ngundangnya lu sebagai anak seni rupa. Oh gitu. Iya. Jadi selama Tapi lu ngerasa sebagai anak seni rupa nggak? Nggak juga. deep down dalam hati saya ya. Oke. Jujur nih. Saya sih merasa sebagai ini sih warga Cikalapa. Cikalapa. Apaan tuh? Apa sih Cikalapa? Nggak tahu. Enggak jujur ya. Oh iya. Tidak Kenapa? merasa seperti warga apa namanya? Apa? Apa? Anak seni rupa. Anak seni rupa. Tidak merasa Siapa tahu sebagai. kalian tahu gitu. Tapi kan lu kuliah seni rupa kan? Iya, kuliah seni rupa. Seni rupa. Boleh Ada dong rasa- diceritain apaan tuh? Apa? Nggak tahu, Kak. Ceritain tentang lu dulu Seni rupa. iya tentang seni. Iya. Jadi waktu itu kan gue lahir ini ya. Jauh banget ya Pak dari lahir. Kejauhan dikit, Pak. Kejauhan. Agak deket dikit lah ya. Iya. Dari guru gue TK di. Iya. Sama Kirain itu. dari mbah lu lahir. Enggak dari komponen itu. Coba. Oke, jadi dulu sebenarnya gue tuh pengen masuk di kafe. Oh iya. Iya. Karena Tapi karya besar itu dikit ya. oh, iya. Iya, enggak sih, bukan. Enggak.
Karena saya mengalami ini turbulensi idealis, ya, yang sangat dipengaruhi oleh nilai IPK saya. Oke. Salah gue nanya ya. Enggak. Jadi bongkar aib. Betul. Enggak, jujur gini. Gini ya, kalau seandainya kita mau sudut pandangnya lebih optimis ya. Ya, jadi dulu tuh gue pengen masuk di kafe. Karena waktu itu gue SMK kan sempat ikut lomba animasi ya. Dari situ gue suka animasi. Gue tuh pengen jadi animator Pixar. Oh wow. Bisa aja. Tak dulu. Tepuk tangan. Oh belum. Udah dibayar. Iya gimana sih lu? Dibayar. Jadi ngomong apa jadi gue lupa. Animasi. Pixar, Iya, ya Pixar. kan? Pixar. Nah, terus pas gue masuk di apa? Dari kan kalau di TB itu ada namanya TPB ya. Ya kan tahap persiapan bersama. Jadi kita nggak dijurusin dulu. Ya kan, jadi kita dikumpulin satu fakultas tuh. Nah, di penjurusannya itu tergantung IP. Oke. IPK ya. IPK kan, IPK TPB, tingkat 1 tuh. Nah, pas di TB tuh waktu dulu SMK saya rasanya paling jago ya gitu kan. Pas masuk ITB, ternyata saya cupu. Ada apa-apanya. Apa? Semua anak ITB merasakan hal itu. Betul tidak? Betul. Iya. Jadi selama ini iya kan. Sangat wah gila, ternyata yang lain pada jago-jago. Terus kayak kalau seandainya di dia dulu tuh ya, mungkin aku bisa nyebutnya sebagai wibu Disney lah. Oh. Ada beberapa orang yang emang suka gambar gitu ya, emang sering gambar karakter. Terus apa lagi original karakter apa namanya? Oce, karakter Oci gitu kan. Aku juga gitu tuh. Sampai titik aku mikir, buat apa ini semua? Oh. Iya, asli kayak buat apa ya? Kenapa dia bikin gini? Terus apa gitu? Gue bikin gambar kayak gini ngasih ke orang lain yang suka juga dikit juga, gak baik-baik juga gitu. Terus buat apa gitu kan? Bikin gambar cakep dan sebagainya. Gue mikir buat apa ya? Terus kalau gue jadi beneran jadi animator Pixar ya, kalau itu kan gue targetnya ke Cal Arts ya. Apa namanya? Kalimalang. Apaan? California ya. California Art Institute ya kan. Sampingnya Kalimalang. Kalimalang. Berapa kali kan? Sebelah mananya buah batu? Ada Alfamart ya. Iya kan, waktu gue mikir ya, kalau gue jadi animator Pixar, terus apa gitu, gue jadi karyawan Pixar. Waktu itu belum ini ya, belum oke ya. Tapi kan jadi karyawan Pixar juga keren coy. Keren doang tuh siapa? Oh iya, oke. Dalam realitanya gue adalah babu perusahaan gitu kan. Karena gue lihat budak korporat gitu. Terus, ternyata nggak bahagia amat gitu. Ternyata dong bahagia. Akhirnya gue mikir udahlah. Dan alhamdulillah gitu dibantu oleh Allah. Karena IPK saya rendah ya. Kan optimis ya. Iya, optimis bagus. Optimis ya. Jadi dibantu oleh Allah, IPK saya rendah. Jadi masuknya seni rupa, nggak jadi belum. Masih panjang nih. Akhirnya aku mikir gini. Aku pengen nyobain sesuatu yang inilah yang beda. Karena kalau masuk Ria, aku nggak suka. Aku nggak suka crafting, nggak bisa lah. Gitu. Masuk DI kaku banget gitu. Oke. Masuk apa DP produk ya? Iya. Kayak Desain aku produk. tuh, apa ya, kerajinan tangan, keahlian tangan kata itu lama banget gitu. Motong aja nih ya. Pakai penggaris ya? Miring ya? Ya ampun. Set ya. Apa ya salah gitu kan? Beneran lemah banget lah gitu. Oke. Gak mungkin kayak di DP juga gitu. Bahkan aku mikir kan, DP bakal bikin apa gitu. Nggak jelas lah gitu. Akhirnya udahlah nyobain seni rupa. Karena aku nggak tahu itu apa. Oke. Jadi akhirnya terjun seni rupa. Kalau itu pengen intermedia, karena intermedia tuh ada animasi. Ada animasinya, nggak animasi. Intermedia sebenarnya tuh kan intermedia ya, media macam-macam ya. Ada animasinya satunya. Nah aku tuh awalnya tertarik gitu. Sampai akhirnya di tingkat pertama di jurusan ya, tingkat kedua berarti saya tidak survive. Karena capek buat proposalnya karya gitu. Berarti aku udah kayak ini top global ya. Top player lah. Wow. Dihujat. Bukan dihujat, diceramahin. Sama dosen. Jangan karena terus aku ngeliat karya-karya teman-teman lainnya tuh tipenya lebih personal kan. Kalau seni rupa gitu ya, yang lebih personal kan tentang pengalaman dia ini. Aku nggak suka kayak masih gitu. Kehidupan gue gak penting lah. Gue mau alami apa ya orang nggak perlu tahu lah gitu. Makanya sementara karya-karya gue tuh lebih ke kritik gitu loh. Dan ketika diceramahin kayak gitu, gue mikir susah ya. Akhirnya gue mikir apa ya yang beda banget ya, apa ya, aku SMK ya, SMK
3 tahun jurusan gitu prodi ya kan studio nyoba yang beda lah gitu. Teman-teman gue SMA belajar banyak kan, gue pengen yang teori juga lah. Akhirnya gue mikir kajian seni lah ya, kajian seni. Masuk kajian seni karena sosokan aja gitu, kajian seni keren kali ya. Ya kan, alhamdulillah tuh. Gue tuh awalnya tuh gue tuh nggak suka baca, nggak suka baca, terus nggak bisa nulis kan, emang bener dunia jauh banget lah gitu. Tiba-tiba masuk kajian seni, saya cuma baca sama nulis. Iya. Wah, pertama kali dikasih nih buku makin cupu gue. Kayak gini. Oh, dilihatin tuh bukunya. Ini bukan yang ini ya. Oh, bukan. Ada beda lagi. Sama buku-buku itu kan buku-buku lama ya. Kayaknya tahun berapa nih? Tahun berapa nih? Ya tahun segitu lah. Ya, tahun segitu. Ya sebelum masa saya lah. Sebelum masa. Kayak sebelum masa saya juga. Ya kan, pokoknya buku-buku lama, Inggris, teori gitu kan. Aku yang nggak bisa baca buku, jarang baca buku. Terus saya dikasih apa namanya? Dikasih buku bahasa Inggris tebel, buku lama lagi, buku teori lagi. Bah. Terus gimana? Ya gampang sih. Ya stres gua. Stres banget asli itu, stres banget kan. Ini gue curhat enggak apa-apa ya jadi. Enggak apa-apa lah. Nanti di-cut aja editor sama kehidupan Ayub. Ya pokoknya akhirnya gua sempat stres, sempat kayak gua bodoh banget ngapain sih kesini, iseng banget gitu. Tapi gua akhirnya berusaha, jadi tuh buku tuh pokoknya tiap kata tuh gue terjemahin lah, dan terjemah tuh gue taruh di, kalau buku kan ada space putih gini ya, taruh di sini gitu, itu penuh tuh buku tuh. Ketika udah terjemahin ya jadi aneh lah, gimana? Inggris kan gitu iya sekedar translate kan, itu aneh banget asli. Gue nanya temen gue bahasa Inggris yang jago bahasa Inggris, tapi ngerti juga kayak emang bukan masalah bahasa Inggris enggaknya, emang teori gitu kan, emang bahasa ini tampan kagak ada. Ya lah udah amat lah gitu. Disuruh ngerangkum kan. Makin gak tahu gue masuk ke sini. Iya, makanya apa yang gue tahu akhirnya gue interpretasiin sendiri kayak. Mungkin maksudnya ini. Oke. Mungkin maksudnya ini gitu. Ambillah semenjak itu terus-terusan malah ngelatih. Ngelatih bahasa Inggris, ngelatih baca, ngelatih apa namanya? Nulis gitu. Dan juga ngelatih bersabar sih. Pasti ya. Mantap. Gitu. Oke. Tapi iya kan maksudnya lu kan anak seni rupa nih, terus kajian seni. Berarti waktu kuliah tuh sering dong kayak bikin pameran. Ini biasanya anak seni rupa tuh sangat kental banget tuh sama bikin pameran, TA-nya bikin pameran, tugas apa-apa dikit-dikit pameran gitu kan. Oke, gue mikir ria banget ya. Iya, bener ya. Pamer banget. Iya. Apa sih lu? Coba ke pameran tuh bilang pamalik. Pamer lu gitu. Canda ya. Anda jangan. Oke. Gue di roast. Astagfirullah. Nah, sebagai anak seni rupa ini kayak apa namanya? Tolong dong dijelasin ke teman-teman nih. Ada yang tahu nggak pameran tuh? Gak tahu. Gak tahu ya. Jelasin deh. Iya, apa ya? Iya, tolong jelasin dong gitu. Singkat aja. Sama sudut pandang lo tentang pameran itu sendiri. Iya, jadi gue disclaimer dulu ya di awal ya. Oke. Gue tuh kajian seni fokusnya ke kuratorial. Ke kuratorial. Tapi kalau teknis pamerannya gue jujur kurang dalemin ya. Teman di lapangan gue juga jarang kesana. Jadi sebenarnya gue tuh akhirnya karena gue emang nggak jelas ya arah hidupnya ya. Oke. Ya kan. Gue jadiin seni rupa tuh sebagai wadah gue nyari ilmu. Itu awalnya. Jadi yang gue pengen itu kuratorial karena ngomongin mengenai gagasan. Nah kalau soal pameran sendiri gue pernah sekali sama teman-teman gitu ya, walaupun gue cuma jadi mungkin beban kelompok ya. Oke. Lu yang AFK ya? Hah? Yang paling dicari-cari si Ayub kemana gitu kan? Poster mana poster ya? Pokoknya begitu lah. Tadi pertanyaan apa? Oh itu pameran. Pameran ya. Aku akan mendefinisikan dengan bahasa yang paling mudah ya. Oke. Karena saya pun juga tidak terlalu paham ya. Oke. Kalau seandainya kita mau ngebahas teori dan sebagainya, sejarahnya. Sejarahnya panjang menjadi pameran, tapi kalau seandainya yang aku pahamin dan aku maknai pameran itu sebagai wadah untuk untuk apa ya? Untuk mikir dulu kan. Lupa gue. Untuk ini, jadi kalau seandainya kalian pernah ini nggak, misalnya ya, pernah ngeliat baju-baju di toko nggak? Baju-baju di toko. Baju di toko. itu Jadi kan. toko lah itu. Baju di toko. Baju di toko. Jadi bener baju di toko tuh kan. Toko. Iya. Display lah. Mana ada mantulnya? Apa sih? Gak serius ya. Terus beneran. Baju di toko itu kan kalau seandainya kalian lihat di
di Hermes gitu yang cocok, di H&M, kan di Iya. Hush Puppy dan sebagainya. Di apa lagi namanya? Di Apa, Uniqlo. Kalau tuh, Uniqlo. Ya kan? Itu kan kayak wow, so good. Wih. Nice. English pisan Inggris bisa nih. Wow, amazing kan kita. Pokoknya kalau kita lihat tuh kayak bagus banget gak sih? Cover mata lah kita. Iya. Tapi bayangin lihat baju itu di Pasjum gitu. Di mana? Di Pasjum. Pas jam tuh. Pasjum itu Oh, betul. banyak kan? Iya iya iya. Kira-kira jadi pengen beli nggak? Jadi sih. Jadi, lah kan orang datang situ pengen beli. Iya kan, untuk kita yang memang tidak ada duit. Iya, kan? bener. Tapi lapar mata itu berkurang gitu. Iya. Kan? Ya di Uniqlo tuh kayak, oh gila keren banget ya kan. Gitu. Nah, kalau berarti itu kan yang bikin beda apa coba? Bikin Ininya, beda tempatnya kan? tempatnya, Displaynya, displaynya. kan? Lightingnya kan, Mhm. posisinya dan sebagainya gitu, nuansanya juga gitu. Nah pameran itu sebenarnya kayak gitu. Oke. Karena kalau seandainya kita mau ngeliat karya itu kan ini ya, kita ngambil sesuatu yang udah ada di dunia jadi sesuatu lain yang Oke. lebih spesial gitu di mata orang. Kalau seandainya spesial itu akhirnya cuma ditaruh di ini ya, di belantaran hutan gitu ya, atau di bawah apa, di bawah kasur gitu ya. Kalian misalnya nih apa ya, baju bagus kalian apa? Yang baju lah, barang bagus gitu, Apple gitu ya. Kamera rek lah, kamera Merek rek lah lah. gitu kan. Kan sekarang terlihat sangat buluk ya. Enggak, sekarang dia udah Oh, udah disimpan ini ya, udah ada lemari apa? esnya. Lemari esnya ya, ada lemari mana? freezer. Dry box ya kan, ya kan. Gitu. Iya, Rebo. Sebelumnya kan enggak ya? Iya. Sebelumnya kan tidak dihargai kan. Iya, di lemari aja disimpan geletak Iya. mana aja gitu ya. Kayak gitu kan, gitu. Nah karya pun juga kayak gitu sebenarnya. Kamera tuh bagus, body di design, ya kan. Oh, iya. Karya pun juga gitu kan. Tapi ketika akhirnya cuma ditaruh di bawah kasur, di lemari asal lempar gitu ya, seperti kamera kelas sebelumnya gitu kan. Oke. Ini tidak spesial. Nah kamera sebenarnya tuh ada efek kayak gitunya gitu sebagai walaupun sebenarnya fungsinya tuh lebih kepada media maupun media tempat wadah untuk akhirnya publik itu bisa nonton, Oke. bisa ngelihat gitu. Tapi di sana juga ada akhirnya aspek-aspek lain yang aku bilang tadi. Jadi kan karya itu jadi lebih spesial daripada kita taruh di Di lemari rek lah. lemari rek lah. Iya. Atau nggak di samping komputer. Iya kayak gitu. Oke. Paham Terus lah ya, semoga paham ya. lah ya. Aduh. Ayo. Udah iya lu. Paham. Ntar ini durasinya panjang banget nih. Ntar kalau gue pernah ditarik, kan dibayar. Oke. Udah balik. Lanjut. Oke. Jualan, Pak. Terus itu tadi sekilas tentang pameran ya. Oke. Ya. Terus kalau misalkan lu sendiri kan yang setahu gue, lu tuh agak skeptis gitu sama pameran ya, agak kayak Lebih, apaan oke. sih pameran gitu, kan gitu. Nah itu kenapa tuh? Sebenarnya bukan skeptis sama pameran sih, ya kan. Jadi selama gue di seni rupa itu kan gue pernah ada momen ini, momen skeptik banget, marah, ya kan. Gue nggak suka seni rupa sama sekali. Sampai akhirnya IP gue tuh pernah di bawah 2. Wow. Karena ketika gue ngerjain tugas gue mikir apaan sih ini, buat apa sih ini? Fungsinya apa sih? Nggak jelas, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Wow. Iya, gitu deh. Akhirnya, tapi gue mikir ya duh gue jatuh ya. Jelas gak gue? Ya, oh, itu kacau sih. Akhirnya gue mikir ya udahlah, gue mesti nyari alasan nih biar bangkit nih. Akhirnya gue nyari, oke nih, gue nggak paham seni gitu ya kan, gue nggak jelas gitu kan. Terus kayak manfaatnya juga gue nggak tahu apa, ya kan. Ah, udah, tujuan gue untuk akhir belajar adalah nyari tahu untuk apa, untuk apa gue belajar, ya kan. Apa itu seni? Udah, simple itu doang. Gue nyari apa itu seni. Akhirnya selama 4 tahun ya, 4 tahun kan gue hampir 6 tahun ya. Oke. Setahun TGB, setahun gak jelas gitu ya. Ya, jadi sisanya 3 tahun sih. Oke. Tahun lagi. Ya, akhirnya gue mau mencari lah tujuan kuliah untuk mencari apa itu seni gitu. Dan akhirnya gue dapet kesimpulan ya sebenarnya udah ada, gue aja yang mungkin nggak ngeh ya gitu ya kan. Seni rupa itu apa sih? Pas aneh teman-teman baca bukunya siapa gue lupa lagi. Siapa tuh? Pokoknya tadi pengen gue bawa tadinya, tapi Bukunya, tapi- ini udah berat ya. Oh, Buku itu nggak jadi. apa ya? Yang judulnya Art as Image and Ideas, ya kan. Oke. Itu banyak fungsi seni, definisi itu banyak. Tapi yang akhirnya gue amin untuk sekarang adalah seni itu adalah pasar, pasar ya kan. Teman-teman pernah pameran seni rupa nggak? Pernah pasti ya. Pernah. Tapi paham nggak? Enggak. Nggak paham kan? Ya kan. Karena itu bukan dunia kalian. Kenapa bukan dunia kalian? Karena kalian itu tidak mampu.
Tidak apa. Tidak mampu. Kita tuh miskin. Ya ampun. Kasarnya gitu. Oke. Dunia seni itu ada di dunia para borju kalau aku lihat ya. Karena yang beli seni, ada nggak sih orang kosan gitu ya? Oh, Bagus nih. seni ah. 5 juta. Wah. Check out Sangat langsung. berguna untuk masa depanku. Check out gitu kan pakai pay letter lagi. Pinjam dulu. Pinjam dulu. Ya, kredivo. Habis Nah, gadein aku KTP. laku. Aku. Jangan sebut merek. Jangan sebut merek ya bener. Banyak udah. Iya udah. Pakai BMT bisa. Ya begitulah ya, gitu. Gak ada kan? Gitu. Tapi untuk orang-orang yang paham, untuk orang-orang yang akhirnya ada kolektor itu tuh paham, tahu value-nya, ngerti dan sebagainya. Dan akhirnya aku lihat, oh ternyata seni rupa tuh itu definisi sekarang yang akhirnya paling relate ya, relevan gitu. Gak salah juga kalau sana ada yang bilang, oh seni itu mah enggak buat pesan. Oh, seni itu buat instrumen, ada seni sebagai instrumental gitu kan, instrumen gitu sebagai alat. It's okay gitu, ada juga sebagai resim sosial dan sebagainya gitu. Ya udah gitu, tapi kenyataannya yang akhirnya ada tuh kayak gitu. Aku pernah diskusi sama alumni dan ternyata dia juga mengamini hal ini gitu ya kan. Dia bilang aku sih suka estetika gitu, estetika, ilmunya, dunianya, pamerannya, suka gitu ngeliat gitu kan, dan emang bagus, emang enak, emang ada sensasi yang menarik lah gitu. Tapi untuk pasarnya, satu karya mungkin kayaknya harganya berlebihan gitu ya, ya kan itu, kayaknya duitnya bisa pakai buat yang lain deh gitu. Oke. Gitu. Kenapa kita bisa ngomong kayak gini? Karena tadi lagi-lagi, karena saya tidak mampu. Iya bener. Iya kan. Iya, Ini iya. aku nggak mengapa ya, tidak apa namanya, Apa tuh? menginginkan lah. Lupa gue ngomong apa. Tidak mengelakkan. Oke, tidak mengelakkan. Nggak relevan, nggak relate gitu. Makanya kenapa aku akhirnya makin skeptik karena seni rupa tuh dekat banget sama dunia borjuis. Sebenarnya apakah fungsi manfaat realnya untuk masyarakat umum ada? Mungkin sebagian orang nih ya, orang yang akhirnya seni rupa bakal setuju kalau sebenarnya nggak ada dia secara langsung ya, langsung gitu kalian naruh seni di masyarakat bawah gitu, mending ngerti. Ternyata Tapi enggak. ya, apalagi Dipilok. Wah dibilang. iya mau dipilok kan malah gitu. Makanya beda, ada teori seni kan, apa ekspresi seni miskin kan, seni orang miskin beda banget. Oke. Kalau ngerasa seni sama orang-orang seni itu beda banget gitu. Jadi akhirnya muncullah pertanyaan, buat apa sih pameran itu? Penting gak sih? Nah itu kan Iya. tidak sudah ada enggak ya, karena tujuan untuk pamerannya kamera udah nggak ada gitu, ada dulu kameranya Oke. ada deteksi kameranya penuh. Kesalahan teknis. Kalian tidak tahu kan di belakang, Tidak tahu kan? di belakang sana dulu Sedang pusing. Bersusah payah. Berepot-repot. Judulnya juga repot. tepuk tangan dulu buat Oh. udah kamu jadi buat aja dah. Jadi langsung lupa. Oh, Penting nggak ya pameran buat Nah, apa bener? sebenarnya menarik gitu. Ketika skripsiawan tentang ngebahas tulisan kuratorial seni rupa Islam. Pameran seni rupa pameran seni rupa nuansa Islam gitu, gue lupa ininya apa namanya bahasanya. Pokoknya tentang pameran Pokoknya ada yang Islam-Islamnya berkaitan ya. Islam, ada Islamnya gitu ya kan. Dan di situ aku ngeliat, oh ternyata definisi apa namanya seni rupa Islam tuh yang akhirnya paling masuk akal ya, dan mungkin aku juga setuju adalah seni rupa yang bukan seni rupa yang ada kaligrafinya, bukan yang wow masjid gitu kan. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Udah aja. Oh iya. Mari kita lanjut ke part kedua. Part kedua. Nggak apa-apa. Kita tunggu azan dulu. Iya, nggak apa-apa. Ya Allah, udah selesai nih. Ya. Oke, balik lagi nih. Udah kelar ya azannya? Kelar. Bahkan mau azan lagi. Bukan mau azan lagi. Belum azan lagi ya. Kita part 2 bener part 2 ya. Part dua, Iya. beneran. Emang gitu emang. Emang konsepnya ya udahlah. Diskusi yang sangat panjang mengenai Iya benar. Iya. Oke, tadi itu terakhir kita bahas tentang TA-nya Ayub ya, judul TA lu yang pameran tapi pameran Islam Seni gitu rupa ya. Islam. Gitu terus Masa ya? akhirnya ternyata pameran Islam tuh bukan yang ada kaligrafinya apa segala macam. Betul. Kenapa tuh? Nah, karena gini teman-teman semuanya. Silakan bisa baca ya. Enggak, karena ada satu nih untuk pemikir-pemikir lama itu, pemikir di ini ya 90-an juga sih, abad ke-20 berarti
20 berarti ya 900-an tuh ya kan. 20 tuh banyak yang mikir kayak gitu, mikir apa namanya, kalau seni rupa Islam tuh seni rupa yang apa namanya dari peradaban Islam gitu kan, yang kaligrafi dan sebagainya. Itu nggak salah juga sih, sebenarnya sudut pandang beda. Nah tapi ada satu kritikus, satu pemikir yang akhirnya membantah itu semua. Karena emang kalau pikir-pikir, apakah kalau seandainya kaligrafi terus tulisannya itu Arabnya itu isinya misalnya ente bahlul gitu ya, apakah jadi seni rupa Cuma pakai bahasa Islam? Arab gitu ya. Iya kan, gimana kan dan sebagainya. Karena pun juga fungsinya lebih ke, nggak, fungsinya itu bukan lebih, karena seni pun juga hal baru ya, betul ya. Baru itu ketika aku bilang baru beneran baru ya, bukan yang ratus tahun lalu, enggak, itu emang baru. Kalau di zaman modern berarti kan, sebelum pas modern ya, sekarang pas modern kan ya, itu emang baru banget. Dan pas menyerupa Islam yang kaligrafi itu muncul tuh belum ada istilah seni. Paling ya udah gitu, keindahan aja, artistik gitu ya, karya gitu kan. Nah kenapa kayak gitu? Karena kayak gini, sudut pandang proses pengkaryaan ya seni rupa itu nggak jauh beda dengan muamalah pada umumnya. Tuh misalnya nih lu jualan apel gitu kan, lu jual secara Islami gitu ya, lu jualan apel Islam gitu, maksudnya kayak lu jual secara Islami gitu lah ya, syariah gitu, asal Islam gitu kan. Wah, apakah apel yang pasti lu cap ini logo Allah gitu? Apakah harus cap logo Allah dulu itu jadi apel Islami, jual Islami? Atau kan? harus ada tulisan Arabnya? Asal Arabnya, pokoknya jadi kami enggak kan? Harus gimana coba kalau yang Islam itu? Jual. Caranya kan? Syariatnya kan? Susah dengan syariat kan? Begitupun juga dengan muamalah yang lainnya, itu adalah karya seni rupa gitu. Kalau yang pengarang rupa seni rupa Islam ya sesimpel sesuai dengan Islam, syariat Islam gitu kan. Nggak boleh yang apa namanya, yang kayak gitulah. Kalau misalkan ada yang cacat karyanya tapi harus dibilangin gitu ya, gitu nggak? Ya misalkan kalau misalkan di muamalah Islam kan, kalau misalkan ada yang reject gitu kan, iya. itu kan kita nggak boleh bohong Iya, gitu, nggak boleh bohong. Niatnya juga kan, niatnya juga Iya, gitu kan, untuk ibadah gitu. misalnya dan sebagainya gitu. Ya udah gitu. Oke. Itu energi gue habis buat ini over sebenarnya. Ngomongin cupang. Ya intinya adalah tadi ya, apa namanya, seni rupa Islam tuh sebenarnya luas banget gitu. Lu bikin karya untuk menyalahi syariat, susah syariat gitu ya. Itu tuh udah jadi seni rupa Islam. Kalau dari definisi yang mungkin paling diterima untuk sekarang gitu ya. Gitu. Tadi pertanyaan apa sih sebenarnya? Pameran. Kan kayak manfaatnya. kayak buat apa sih kita bikin pameran gitu. Terus tadi kan udah nyinggung juga kan, maksudnya kata lu tentang pameran Islam gitu. Tapi sebenarnya kalau di Islam itu boleh nggak sih kita bikin pameran? Tapi pameran yang seni rupa gitu. Set nanya ulama, lu boleh saja. Ini dari sudut pandang. Iya, Oh, dari sudut pandang sudut gitu ya? pandang Ayub. Iya. Bismillah. Mohon maaf ya jika ada yang salah. Aku tuh. Yang kita hadir saya. Sebenarnya kalau sana akhirnya kita ngelihat ya apa namanya, berbalik lagi ke muamalah gitu ya. Kita yang udah belajar tau lah ya, yang dasar-dasarnya kayak gimana gitu. Yang ngelihat pameran seni rupa Islam untuk sebagai penjual karya gitu ya, kayaknya sih sah-sah aja sih. Kayaknya maksudnya kan di sana pun juga nggak ada mudarat juga gitu kan, pun juga manfaat karya pun juga kerasa kan. Orang-orang yang akhirnya pakai gitu, kayak sebenarnya tau nggak sih, jualan kucing itu dalam syariat itu boleh loh, yang saya pahamin ya. Banyak yang bilang jualan kucing itu nggak boleh kan, ya kan? Atau boleh, jumhur tuh boleh. Yang nggak pada hadis itu tuh pakai bahasa tuh sinur tuh kucing hutan tuh nggak boleh. Kucing domestik tuh, kucing ras tuh boleh kayak gitu kan ya. Dan kucing kan sebenarnya manfaatnya apa coba? Dipelihara. Kebahagiaan. Kenangan hidup kan, Lucu. ya. Teman curhat kan, nolak bener. Bang duit. Bang duit. Pokoknya gitulah gitu. Seni rupa pun juga sebenarnya fungsi kayak gitunya. Makanya aku pribadi kenapa akhirnya seni rupa yang konvensional ya, yang umum itu aku nggak terlalu suka, karena aku tuh nggak terlalu suka produk yang utilitasnya benar udah. Aku bolehnya utilitas kan, penggunaan gitu, tapi harga itu gila banget gitu. Makanya barang-barang mewah kan gitu semua ya. Kayak apa namanya? Kayak Gucci, Louis Vuitton ya, apa lagi? Iya. Jangan nyebut merek. Enggak boleh. Apa ya? Tono Anderson. Gimana sih? Oke. Tas gede bagi. Gitu. Iya. Terus apa
nggak sih kayak jadi si pameran tuh sebenarnya ada manfaatnya apa enggak? Ada sebenarnya. Oke. Teman-teman, aku mau nanya dulu deh. Oke. Ya, ya. Apa manfaatnya menurut lo? Tadi. Karena kalau dari pameran adalah pamer, berarti pamer dong. Menunjukkan Manfaatnya. kebolehan. Oh, oke. Beda sama Ria ya. Ya. Dia kan enggak ikhlas ya kalau dia mau pamer. Oh ya benar. Oh, Tidak iya. tipis lah. Lu kemarin ke Grey ya? Ya, gimana menurut lu? Apanya? Enak gak ngeliatnya? Enak sih. Ya, lu sebagai orang awam gimana? Menurut pendapat lu? Enak sih. Maksudnya gini, pameran kalau misalkan Kalau dia- satu tema, Ah. maksudnya banyak karya terus dikumpulin dalam satu tempat dengan, maksudnya tapi temanya sama itu kayak kita lumayan terfokus gitu buat mikir gitu. Kan gua orang awam ya yang nggak ngerti seni dan gua harus mikir. Jadi gua lumayan fokus gitu di situ buat mikir apa sih arti dari karya-karya yang ditaruh itu, kayak gitu sih. Dan apresiasi. Dan lu ngerasa relate gak? Kadang. Ya. Dalam beberapa karya ada lah. Kalau lu? Yes. Apa tuh tadi? Tadi pertanyaan menurut lo pameran itu ada manfaatnya nggak? Maksudnya lu ngerasa sesuatu gak? Heeh. Gitu. Sesuatu. Sekecil apapun itulah. Ada sesuatu yang kayak, oh kayak gini rasanya. Pameran tuh ini kalau menurut aku kayak menunjukkan eksistensi diri sih lah ini. Kayak Kan pamer. ya lu tuh ada dan ini karya lu gitu. Ah. Makanya dipamerin, kalau misalnya dikit aja misalnya nggak dipamerin, orang tuh nggak tahu lu punya karya gitu. Oke. Gitu sih. Jibe. Tanya semua di sini. Iya, Lumayan kalau ngabisin waktu. kalau gue sebagai sudut pandang penonton, gue seneng banget kalau ada pameran, apalagi kalau dapet hal itu yang bener-bener gue itu langsung jatuh cinta, suka sama karya yang ini nih, Aha. ya, gitu. Itu kayak apa ya, di sisi penonton tuh seneng banget kalau dapet yang cocok banget, di sisi apa ya, di sisi yang pembuat karya juga seneng banget kalau misalnya ada yang ngapresiat hal-hal kayak gitu. Apa karya kita gitu, guna banget gitu, apalagi kalau untuk branding lah gitu. Iya, oke. Itu guna Nah, banget. Mbak yang dalam bayangan Pak operator. Mbak operator. Kenapa saya juga ditanya ya Pak? Semua orang di sini harus Semua bayar. tanya. Semua orang di Udah sini. Iya, dibayar, lumayan, kan? lumayan Dibayar, kan? 20 menit lah ya. Apa tadi pertanyaannya? Ya. Apa manfaatnya pameran menurut Lo kamera itu apa yang dirasain? Ini real ya, real berarti kan? Pameran. Kalau menurut gua pameran tuh kadang cara buat menyampaikan pendapat dan suara kita sendiri gitu. Kayak Ekspresi. ya, kayak misalkan ada tuh pernah juga lihat dulu di pameran yang Museum Macan, itu ada yang menyuarakan tentang Syria ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi kayak gimana tuh dia menggambarkan keadaan yang ada di Syria itu lewat dia ngerekam suara kayak jeritan orang bom apa gitu. Itu ditampilin dan itu dibentuk dalam instalasi gitu. Keren Kayak ya? keren banget sih. Dan lu ngerasa dapet Iya, karena feelingnya, Experience ya? ambience-nya langsung kayak gila mencekam gitu kayak gitu. Jadi Langsung kita pengen, bisa lagi langsung pengen berjihad ke sini. Zaman aku gak menginisiatif lah. Insyaallah. Masya Allah. juga. Enggak kan langsung ini join ininya Kafika. Oh iya benar. Oh gara-gara itu. Enggak juga. Apa namanya? Refuture. Iya, Refuture. Kegiatan ini sponsori oleh Banyak Sabi, dari ya, tadi banyak banget brand yang dipanggil. Iya benar. Ayo masuk Oke. break gitu. Iya right. boleh lah, boleh. Lebih ke takut disomasi. Bawa brand orang ya. Editor mohon maaf ya jika banyak disensor. Gua dong. Kasih. Oke, jadi gimana setelah menanyakan audiens? Ya itu. Enggak, pertanyaan gini kan, apakah ada manfaatnya? Ada. Oke. Iya. Tapi emang itu enggak sih? Akhirnya kalau tadi menarik tuh yang Syria itu kan. Akhirnya karena kan kita bahasnya tentang ini kan tentang eksplorasi ruang gitu kan. Kita mencoba untuk mengeksplorasi ruang-ruang baru, khususnya kita di reklamasa ini kan niatnya untuk berdakwah ya, gitu nggak? Wow, Masya Allah. Awas lu. Ya ingin ketemu sama Ayub. Udah di depan. Udah kecewa kan? Udah kecewa kali kan? Udah. Niatnya untuk berdakwah gitu kan ya. Terus kita mencoba untuk
berarti mengeksplorasi ruang-ruang baru buat dakwah. Dan kebetulan si pameran ini itu akhirnya menurut aku sesuatu, tadi kataan kan, unjuk kebolehan gitu kan, unjuk kebolehan. Kenapa duduknya begitu sih? Aku jadi momot. Kebalik. Tolong layoutnya. Unjuk kebolehan. Iya juga ya. Ini kamera. Terus tadi yang kata Nunu ada ada tentang Syria karyanya gitu. Itu akhirnya ke audiens akhirnya punya jadi sudut pandang baru, terus kayak jadi lebih menyebarkan kebermanfaat yang lebih banyak gitu kan. Nah, kenapa nggak kita manfaatin aja akhirnya si ruang pameran ini menjadi media dakwah buat baru gitu kan. Benar. Kalau menurut kamu jadi gitu nggak menurut lo gitu nggak Yum? Enggak, tapi benar apa yang lo bilang. Nah, jadi menurut lo kalau itu udah jawabannya kan? Benar kan? Iya. Karena kalau seandainya sebagai orang seni rupa yang pengalaman dikit ya, menurut pengalaman saya yang sedikit itu, pameran seni rupa waktu aku ngerjain skripsi ya cukup enak juga sih, cukup disayangkan juga sih gitu. Aku dari dulu dekat lekat sama dunia perdakwahan lah gitu. Ini juga doa dan yang lainnya gitu ya. Di seni rupa, dunia seni rupa itu hampir aku nggak pernah nemu seni rupa yang emang fokus ke dakwah sebenarnya, ya kan. Pun kalau seandainya mau husnuzon gitu ya, husnuzon tuh kayak gimana, kayak mungkin emang nggak kelihatan gitu ya, itu masih mungkin nih, iya gitu serubung gitu ya, emang enggak. Mungkin cuma ada kayak seniman yang akhirnya nyelubung gitu, itu tuh ada, ada kayak gitu itu banyak. Ya, tapi kalau seandainya serupa kan dengan temanya Islam gitu ya, ada aja nemu karya-karya yang menurut tuh agak-agak aneh gitu loh mungkin ya, dalam kosan bahkan dalam kacamata syariat ya, gitu kan, yang aku pahamin caranya aku pahamin gitu. Dan ketika saat kosannya dulu ada kabar serupa Islam yang emang secara niat ya, tujuan itu untuk akhirnya nyebar yang nilai Islam dan kebaikan Islam ya, nggak cuma tadi salah gini, it's okay nggak salah kalau seandainya kayak cuma sebatas nggak sesuai syariat doang gitu, tapi kan akhirnya di situ mungkin penyebaran nilai-nilai yang akhirnya bikin kita jadi tema Islam tuh jadi nggak ada, jadi nggak kelihatan kan. Pameran untuk pamer ya, kalau pertanyaan pamerin apa kan, nah itu kan pameran itu apa, itu mungkin yang aku sedikit kritik di skripsi aku ya, gitu kan. Apa yang mau ditampilin gitu. Dan kalau seandainya akhirnya cuma unjuk karya doang gitu, kalau seandainya untuk akhirnya membuktikan sebagai khalifah di bumi gitu, toh kan baik lagi, tapi apa yang disuarakan. Kalau seandainya kita di Syria tadi tuh masuk ke seni rupa, misalnya masuk ke Islam tuh masih bisa masuk tuh, ya kan. Bahkan jangan ngomongin Syria lah, ngomongin yang lainnya gitu, yang mungkin non apa gitu, Islam itu pun juga bisa gitu, karena sesuai yang mana dengan Islam yang akhirnya baik itu kebaikan. Nah itu sebenarnya aku nggak tahu ya, kan aku terakhir bikin skripsi tahun berapa? Ini harus kontekstual ya, sebagai orang yang takutnya gitu kan. Waktu itu sih nggak ada ya, ada, ya kan? Ada satu pameran seni rupa Islam di suatu daerah di Indonesia, ya diisi sama orang-orang yang mungkin inilah orang-orang dakwah banget lah ya, tapi itu menurut aku bukan, itu lebih ke pameran seni rupa Islamisme. Islamisme itu kan udah masuk ke politik ya, karena politik yang bahkan Islam itu lebih ke politik Islam gitu. Pasalnya mau di apa ya, mirip-miripin, mungkin mirip kayak gerakan seni yang lahir dari realisme sosial, yang dari apa sih Bung? Ya orang-orang itu lah, orang-orang sosialis komunis itulah. Gitu ya. Aku nggak tahu ya, aku lupa materi itu, maaf kalau ada yang salah gitu. Itu kan gitu juga, kritik pemerintah, tambur dan sebagainya, realisme sosial gitu, gambarin keadaan sosial. Yang itu pun juga kayak gitu, tapi sudut pandang yang lebih dunia Islam, peradaban Islam, tapi mungkin lebih ekstrim lah. Dan jujurnya aku gak terlalu suka sih, jujur ya. Itu dia di kekosongan nih, makanya datang ke Bridging-nya bagus. bridging-nya ya, nggak bridging jelek sih tuh, langsung iya sih, tadi kan akhirnya si tujuannya itu apa kan, ketika kita mau memamerkan karya gitu kan, pesan apa yang mau kita sampaikan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat sekarang gitu kan, banyak nih kayak orang-orang yang sebenarnya mereka udah mulai berdakwah lewat media visual gitu kan. Media visual, apakah itu mereka bikin
animasi atau poster atau apapun gitu kan, apalagi di sosial media tuh banyak banget tuh kan. Luar biasa. Nah, cuman apa namanya, cuman akhirnya seringnya jadi bingung, atau mungkin banyak juga anak seni rupa Islam, anak seni rupa yang dia sama kayak lu juga, kayak misalkan aktif dakwah atau aktif di masjid-masjid gitu, atau di apa sih kalau misalkan di kampus tuh unit dakwah kampus tuh LDK. ya, LDK. aktif di LDK, tapi mereka juga sebenarnya anak seni rupa atau anak di kafe atau anak apa gitu, yang mereka bisa menciptakan karya seni rupa itu sendiri gitu kan, karya seni itu sendiri. Cuman akhirnya suka bingung wadahnya di mana, kayak gimana gitu kan, untuk memamerkannya kayak gimana gitu kan, ya nggak sih? Iya gitu kan, karena Bobo bridging. bridging. Oh, itu nggak boleh jujur gitu ya? Nggak boleh. Lanjut. Belum. Alami. Ya alami. Salah gue bayu. Alami lagi. Ulang lagi jangan. Alami. Terus. Mengalir. Iya gitu, akhirnya apa namanya, nggak tahu sih, kepikiran aja akhirnya kayak mungkin si pameran ini yang juga akhirnya jadi wadah buat teman-teman kita yang karyanya keren-keren banget, tapi tidak merupakan wadah gitu ya. Iya. Tidak merupakan amplifikator untuk menyiarkan karya lebih keras Iya. masyarakat. Maka datanglah ke balik lagi kan, Balik tadi kataan ya media apa namanya, pamer gitu, buat pamer gitu. Tapi akhirnya mungkin kita bisa jadi lihat lagi nih, ketika si para seniman ini apa namanya, submit karya gitu atau gimana, itu apakah akhirnya menjadi dakwah atau cuma karena pamer? Gini coy, yang aku pahamin ya, Ah. soal niat itu tuh mungkin pasti kadang-kadang kelihatan lah ya hasilnya. Tapi kalau saya dipikir-pikir, manfaat yang dia kasih itu tetap nyampe. Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Soal orang nih ya, misalnya kamu ngasih duit 1 juta gitu ya ke orang gitu, terus kamu jadiin konten YouTube gitu kan, gitu. Mungkin niat kamu nggak bener gitu, ya kan? Salah buat konten gitu kan. Tapi orang miskin yang dikasih kan tetap dapat. Yang bodo amat. Niat dia ini mah urusan dia mau kan. Ya udah, silakan nggak nanya gitu. Maksudnya gini kayak apa namanya, soal niat itu mungkin hal yang perlu kita ingatkan, tapi itu urusan hati kan, dan kita nggak pernah bisa niat orang tuh kayak gimana gitu, bahkan se-clear-clearnya gitu, ya kan, yang kayak ini mah niatnya kita nggak bisa gitu kan, itu urusan dia Allah gitu, tapi manfaat yang dikasih dari karya dia, yang dia pamerkan, itu insya Allah tetap nyampe orang-orang, gitu. Jadi bodo amat lah, enggak lah gitu bahasanya. Bahasa kasarnya, kita tidak tahu hati seseorang. Iya. Nice. Bener. Itu kasar. Itu kasar. Kasar gimana? Yang sebelumnya apa dong? Sebenarnya bodo amat lah, dia agak yang penting manfaat dapat gitu ya. Itu halus gitu. Oke. Astagfirullah. Nah, oke. Tapi kan kita sebagai orang-orang yang aktif berdakwah ini, akhirnya gimana sih caranya biar kita tetap bisa meluruskan niat itu tadi? Gimana ya? Enggak. Dengar kajian tiap pagi. Enggak ya, karena kalau niat soalnya itu kan pasti yang mukallibul qulub lah ya. Nyambung nih. Ya apa namanya, hati itu pasti berbolak-balik lah, gitu ya. Nah, kan tugas kita gimana caranya biar kita itu kan tetap mengarah gitu ya, walaupun mungkin naik turun. Dan itu adalah sebuah upaya yang terus menerus gitu sepanjang akhirnya kita hidup gitu kan. Itu ngelakuin hal tersebut, dan caranya gimana balik lagi, sebenarnya makanya di situ kita butuh teman, banyak teman, atau butuh 3 lingkaran kalau yang aku pahamin ya. Apa tuh? Lingkaran dakwah gitu ya pasti, untuk kita berdakwah, untuk kita berdakwah juga sih, untuk beramal lah, lebih bisa gampang dipahami. Kita beramal, lingkaran kita nyari ilmu, dapet ilmu, kita duduk manis gitu ya, terus kita dengerin seorang yang berilmu fasih gitu ya, bukan saya, ya, gak kayak saya ini. Nah, yang ketiga, lingkaran temen yang baik, yang dimana kita ya tadi, kita tuh sama-sama tahu kalau kita tuh ternyata berubah gitu, kita saling ingetin kayak apa namanya, lu kayaknya udah di jurang neraka, lu flexing lu ya, iya, nyari engagement lu ya, Show off lu ya. udah lah ya, gitu kan.
Tapi nggak gitu juga lah. Tapi kalau ada yang gitu ya udah nggak apa-apa. Seperti Reka kan ada yang gitu. Iya. Gak apa-apa teman kita kan tapi. Gitu. Oke, wow. Nah, tadi kita Udah udah. gitu dong. Iya. Oh, iya. Iya. Kan kita udah banyak banyak bahas Oh, iya, diskusinya bahasnya terus. udah banyak banget ya. Guys, sesi kedua Udah, adalah sesi udah part dua. Let's go. Kita dari awal udah Kita bahas bahas tentang Yupan. pameran, tentang manfaatnya, terus tentang si seni rupanya itu sendiri tadi itu kan. Terus kayak sampai akhirnya ternyata pameran ini juga bisa jadi ruang dakwah baru gitu ya, Betul. media baru buat teman-teman berdakwah gitu. Terus melalui karya-karyanya gitu. Terus teman-teman juga misalkan teman-teman seni rupa atau DKV atau apa yang punya karya seni gitu, tapi akhirnya suka bingung kan, kayak aduh suka apa namanya di pertengahan gitu kan, kalau gue Ragu-ragu. seni nanti gue nggak Islam gitu. Iya. Gitu kan. Nggak ada temennya. Iya, nggak ada temennya. Kalau gue Islam nanti Gua gue nggak dikucilin gitu. Gue nggak nyeni. Iya bener gitu kan. Nah akhirnya kenapa nggak kita buat aja sebuah Iya. pameran ya yang Baik. untuk mewadahi Wah. teman-teman semua. Nah iya kita. Saya tidak berspektasi ke sana. Iya, kita pokoknya dari tadi kita bahas pameran tuh itu tujuannya sebenarnya buat ngajak teman-teman semua buat ikut pameran. Pameran apa tuh? Ayo. Pameran apa tuh? Tunggu aja di Reklamasa. Wah, saya tidak menyangka. Saya lagi ini. Kalian juga tidak menyangka kan? Iya, tidak ada. Wow, sangat tidak terskrip. Sangat Oke. Semut. Sangat alami. Sangat alami. Oke, gimana teman-teman pesannya? Ya. Iya. Jadi saya jadi ingin ikut pameran. Jadi Wow, menjilat sekali. biasa. Wah, saya jadi ingin menonton pameran. Bayar berapa? Sangat menarik ya. Terima kasih sangat alami. Sangat natural. Oke. Jadi ya gitulah teman-teman semua ya. BTW makasih Ayub. Makasih teman-teman semuanya di sini. Semoga semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua di part apa sih tadi judulnya? Repot. Ya ini gimana? Repot yang namanya baru tahu tadi. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang udah dengan yang repot episode kali ini. Episode berapa nih? 530,2. Sekian lah. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Matematika tidak berlaku di sini. Nanti kita bakal bahas tentang pameran kedepannya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pameran lebih dalam lagi. Terus mungkin Jauh juga ya. tentang wow, berat juga ya, gue harus mikir naskah skripnya gimana. Kontakkan silakan. BTW makanya kenapa kita juga sekarang ada di sini. Ini tuh salah satu studio teman kita namanya Kak Safa. Dia Safaye, Safaye ya. Bisa Ada teman-teman IG-nya. juga bisa lihat IG-nya Safaye. Di sini. Waktu itu Nyusahin yang di sana. Gerak-gerak dong. Trading. waktu itu dia pernah apa namanya pameran karyanya di Lawangwangi sama di Sarinah ya. Gitu. Ya mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay. Mohon maaf merepotkan. Maaf merepotkan. Yeay. Alhamdulillah.